itu sampai ya. Juga dibakar. Wah, sampai merah itu nasi. Assalamualaikum sanak sadonyo, jumpa lagi dengan channel YouTube Herlina Basri di Kuliner Sumatera Barat. Ya, setelah libur beberapa hari merayakan Idul Fitri, kami kembali lagi keliling ranah Minang untuk meliput kuliner-kuliner lezat yang ada di Sumatera Barat. Dan tempat pertama yang kita liput kali ini sudah pernah kita liput 1 tahun yang lalu dan langsung viral. Nah, tentu masih ingat kan dengan Dangau Pasawangan. Ya, rumah makan Dangau Pasawangan ini merupakan tempat makan yang memadukan nuansa alami pedesaan di ranah Minang dengan kuliner Minangkabau khas kampung atau khas pedesaan yang diolah secara tradisional. Nah, kalau biasanya kita disuguhi oleh masakan Minang yang full santan dan berlemak, nah di tempat ini kita disajikan masakan Minang yang lebih sederhana tapi lama rasanya, tentu saja khas Kampung Bana. Ya, kami sengaja datang lebih awal ke Dangau Pasawangan ini untuk mengintip sejenak proses pengolahan makanan di dapurnya yang masih tradisional. Nah, beginilah ya bentuk dapur masyarakat Minang yang ada di pedesaan di Minangkabau. Oh. Belakang kepala. Langsung diambil langsung ya? Iya. Sai-sai ku baru taraso na. Kalau digiliang saya kurang lo mantap. Ya, untuk melihat lebih detail proses memasak di dapur Dangau Pasawangan ini, silahkan dilihat di video kami terdahulu. Linknya akan kami tulis di kolom komentar atau kami tuliskan di kolom deskripsi atau di akhir video ini. Tinggal klik saja ya. Dan sekarang kami sudah tidak sabaran ingin mencicipi masakan-masakan kampung ranah Minang yang sudah terhidang di hadapan kami. Yuk kita cicipi. Ya, nah sekarang kita lagi berada di Dangau Pasawangan, Canduang Kotolawe ya, dan ini merupakan liputan kedua kita di sini. Kita sudah pernah meliput ke sini setahun yang lalu ya, dan kita kangen lagi nih untuk mencicipi masakan-masakan khas kampung atau masakan-masakan pedesaan di Minangkabau yang jarang dijual di rumah makan Padang. Nah, kita kembali lagi ingin menikmati menu-menu kampung seperti ini, maco atau ikan asin yang dipanggang gitu. Terus ada 3 jenis sambal lado ini yang benar-benar khas ya, khas kampung. Nah, yang pertama ini sambal lado kuah tulang. Nah, kita pernah, kalau mau lebih detailnya bisa dilihat di video kita yang pertama ya, bagaimana cara membuatnya. Nah, ini pakai tulang sapi yang diiris, kemudian pakai air tajin atau air nasi, dicampur dengan cabai, bawang. Nah, ini sambal lado cangkuak lah ya, sama ikan teri, terus irisan bawang, terus ada tomatnya juga, dan juga dikasih air tajin juga atau air nasi. Nah, kemudian ini ada sambal lado abuih yang cabenya direbus dulu, kemudian diulek, dicampur dengan jengkol. Nah, jengkolnya ini spesial ya, dia dibakar di dalam bara api. Nah, jadi aromanya, rasanya tentu akan lebih menonjol gitu. Ini 3 jenis sambal lado khas dari rumah makan atau tempat makan Dangau Pasawangan ya. Ya, itu menunya. Nah, ternyata di sini selain itu ada juga menu yang terkenal seperti talua singgang. Cuma
untuk menu khas Talua Singgang itu adanya di hari Minggu ya. Jadi khusus hari Minggu. Nah, jadi nggak ada menu Talua Singgang hari ini karena kita datang hari Jumat. Nah, kita ganti dengan talua dadar atau dadar barendo. Nah, di sini juga ada menu ini, bali goreng atau belut yang digoreng kering pakai sambal lado hijau gitu. Dan kemudian ini ada ikan lambau atau ikan mas kecil-kecil gitu digoreng garing gitu, disiram dengan sambal lado juga. Nah, ini juga khas kampung ya, khusus dipilih yang kecil gitu. Nah, kemudian ada menu dendeng masia atau dendeng badaria, direbus dulu di toko kemudian baru digoreng kering gitu. Wah. Juga ada ayam bakarnya bagi penggemar ayam bakar. Nah, ini ayam bakar. Dan tentu saja kalau makan sambal lado mesti ada sayurannya ya. Ada apa nih? Terong, terus ada labu siam atau labu jipang atau bahasa Minangnya japan. Kemudian ada apa? Daun ubi atau daun singkong rebus. Dan tidak lupa nih ada gulai juga nih. Gulai mirip gulai kapau ya. Ada isinya tempe, terus kacang panjang sama lobak singgalang. Nah, wah ini kita coba sambal ladonya dulu. Sambal lado tulang, kuah tulang nih yang paling populer di sini. Paling enak rasanya. Jadi kaldu tulangnya itu terasa sekali di sambal lado ini ya, karena dia dicampur dengan tulang sapi. Coba dulu ya. Nah, dia agak kental karena dicampur air tajin. Coba dulu. Oh. Gimana rasanya? Pedas-pedas. Pedas-pedas gurih ya. Terus wangi-wangi tulang itu terasa ya. gitu ya. Dan di tulang itu masih kerasa ya. Nah, itu kita coba sambal lado ya. Sambal lado ya dulu. Sambal lado tulang. Wow. Ambil sayurannya. Nah, sayurannya direbus semua ya gitu. Kemudian ikan asinnya, ikan sape yang dibakar di dalam bara api. Ya, kalau mau lihat video detailnya, cara masaknya bisa dilihat di video kami yang sebelumnya ya. Nah, sekarang kita khusus untuk makan aja nih. Campurkan semua itu. Perlu sape ya. Kita coba dulu sape ya. Jadi sape panggang atau ikan asin sepat panggang yang dibakar itu aromanya keluar. Rasanya juga sensasinya lebih ini ya, dapat ya. Nah, itu. Onde. Nah, wow. Campurkan semua ke sambal ladonya. Jadi dia ada rasa gurih-gurih pedas ya dan wangi. Udaranya juga sejuk gitu, udara persawahan gitu di kampung daerah Canduang Kotolaweh ini. Nah, kita coba sambal lado yang kedua. Sambal lado cangkuak. Nah, kalau cangkuak ini dia tidak pakai tulang ya. Dia pakai ikan teri, terus cabai, tapi dikasih air tajin juga biar kuahnya itu kental gitu. Nah, dan sekarang terong. Wah, sama sambal lado cangkuak. Mantap rasanya. Nah, ini dia sambal lado cangkuaknya. Jadi cabenya digiring halus, kemudian ditambah bawang yang diiris, kemudian ditambah air tajin juga sama dikasih teri gitu. Ikan teri gitu. Wah, ini wangi sekali nih. Yang kita coba ikan asin. Maco aji atau maco pipih. Nah, itu. Juga dibakar. Wow. Masukkan semua sambal lado ya sampai merah. Sama sayurannya onde mande. Wow, benar-benar menu kampung atau masakan kampung ya. Nah, jangan lupa ini ada telur dadarnya. Wah. Nah, kita masih punya satu lagi sambal lado yang belum kita coba, sambal lado jari yang bakar. Jadi cabenya direbus, kemudian dicampur dengan jengkol yang dibakar gitu. Mana jengkolnya, coba lihat. Nah, itu jengkolnya ditokok gitu ya. Wah,
sama dadarnya. Wah, sampai merah itu nasi. Onde mande. Wow. Lama banget. Enak sekali. Sama ikan asin. Onde mande. Tambah dadarnya aja. Telur dadarnya. Wow. Siram sama sambal ladonya nih. Wah, ini enak sekali nih. Sambal lado kuah tulang. Lama lah. Nah, ini tuh pedasnya ya. Labu siam ini. Wow. Nah, ini sambal lado yang direbus ya. Sama jengkol, tapi jengkolnya udah habis. Jengkol bakar. Lebih dominan asamnya. Karena dikasih jeruk sundai atau asam sundai. Wah, ini juga enak. Sambal lado cangkuak, teri, dan bawang. Wah. Ini kita coba ya. Bismillah. Wah, ini wangi bawang. Dan juga air tajinnya itu bikin gurih. Tapi favorit saya memang sambal lado kuah tulang. Wah, ini juara sekali. Nah, itu dadarnya. Jadi dadarnya ini langsung digoreng begitu kita pesan menunya ya. Langsung masih panas-panas. Onde mande. Sambal ladonya ini memang juaranya ya. Bukan jajangnya. Iya. Sambal ladonya ini memang nggak ada lawannya nih. Apalagi sambal lado kuah tulang itu. Onde. Lama. Iya. Jadi juaranya nih sama sambal lado ini. Kuah tulang, sambal lado cangkuak, sambal lado abuih dengan jengkol bakar atau jaring bakar. Wow, mantap. Tambah sambal ladonya dulu. Sambal lado mana? Oh, abuih, sambal lado jaring. Itu ada jengkol bakarnya di dalam. Coba menu baru. Dan dia pedas ya. Pedas. Pedas, padeh rasanya. Nah, kita coba menu barunya ya. Menunya yang juga tersedia di sini ada dendeng masi. Wah. Oh, dah ya. Dendeng masi atau dendeng kering yang digoreng gitu. Kita coba gitu. Ya. Wow. Kita coba dendengnya. Ya. Sambal ladonya. Sambal ladonya sama dendeng. Onde mande. Wow. Lama rasanya gitu. Wow, apalagi sama sambal ladonya ini pedas-pedas wangi ya, karena ada jengkolnya. Nah itu. Wow. Pedas juara. Pedas ya. Jadi benar-benar pedas rasanya gitu. Wah. Yang doyan pedas ini cocok ya. Tambah lagi. Tambah sambal ladonya. Kuah tulangnya. Enak sekali. Sambal lado kuah tulang ini wajib ini dipesan. Tapi mereka selalu sediakan kok. Karena ini menu favoritnya. Sate yang dipanggang. Iya. Wow. Onde mande. Pedas, terus segar, sayurannya juga segar langsung dari desa Cando Motolawe ini. Oh, tambah lagi ikan asinnya yang gurih-gurih wangi gitu, tambah sambal ladonya yang padeh, pedas gitu dan wangi kaldu tulangnya itu ya. Mantap. Ya, karena menyajikan masakan Minang
ala kampung yang otentik. Jadi tidak heran ya, Danau Pasawangan ini sangat ramai sekali dikunjungi. Apalagi di musim lebaran ini banyak sekali dikunjungi oleh para pemudik atau para perantau Ranah Minang yang lagi pulang ke kampung halaman yang ingin mencicipi masakan-masakan kampung ala Minangkabau, dan tentu saja bersama keluarga tercinta sambil menikmati keindahan alam di daerah Canduang Kotolaweh ini. Ya, sekian dulu ya liputan kita kali ini berupa kuliner pedesaan atau kuliner ala kampung di Ranah Minang di daerah Nagari Canduang Kotolaweh, Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Lokasinya tidak jauh dari Kota Bukit Tinggi ya, di pinggiran Kota Bukit Tinggi. Dan sekali lagi jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel YouTube Herina Basri. Terima kasih dan sampai jumpa.